SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik merupakan sekolah unggul yang mengimplementasikan pendidikan karakter, ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Saya. SD Muda. Saya. SD Muda. Kami berdedikasi untuk mengantarkan putra-putri Anda menjadi insan yang berakhlak mulia dan berprestasi. Ucapkan assalamualaikum. Baik anak-anak sekalian, Ustadz himbau ya, sebelum nanti kita memulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika semuanya saja setiap individu daripada kalian menyiapkan alat tulis beserta buku tulis untuk mencatat apa-apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz kita, kakak kita, pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, Ustadz himbau sekali lagi bagi anak-anak yang baru masuk, Ustadz himbau untuk menyiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan juga tidak lupa mencatat setiap poin-poin penting apa saja yang akan disampaikan oleh kakak kita nantinya. SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik merupakan sekolah unggul yang mengimplementasikan pendidikan karakter, ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Saya. SD Muda. Saya. SD Muda. Kami berdedikasi untuk mengantarkan putra-putri Anda menjadi insan yang berakhlak mulia dan berprestasi.
4, 5 maupun 6 yang barusan bergabung, Ustadz ucapkan Assalamualaikum ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadhil jilsah. Ya, anak-anak sekalian, Ustadz himbau semua saja bagi yang barusan bergabung baik kelas 4, 5 maupun 6, anak-anak sekalian agar disiapkan alat tulisnya beserta dengan buku tulis ya, ya. Sehingga nantinya kita semuanya, kalian semuanya mampu mencatat apa-apa saja yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, kakak kita, pemateri kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Ustadz himbau untuk semua saja agar menyiapkan alat tulis beserta dengan buku tulisnya untuk mencatat setiap materi atau apa saja yang akan disampaikan oleh kakak kita nantinya. SD Muhammadiyah 1 GKB Gersik merupakan sekolah unggul yang mengimplementasikan pendidikan karakter, ilmu pengetahuan, dan pengembangan diri. Saya. SD Mugel. Saya. SD Mugel. Kami berdedikasi untuk mengantarkan putra-putri Anda menjadi insan yang berakhlak mulia dan berprestasi. Tayyib, Ustadz Akbar, aina kuntum? Aina mawjud. Ayo, assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo, subah al-khair ya Ustadzi. أيوة صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. طيب لقد حضر معنا يعني كل الطلاب في الطبقة الرابعة إلى السادسة. نعم. لكن نقص كثير جدا. ما زال معنا يعني في جملة زيادة من 100 على مجموعة كلها. يعني لو لا أخطئ تقريبا إلى رقم 450 طلابا مجموعة كلها. لكن لا بأس به إن شاء الله نستفيد الوقت نبتدئ هذا البرنامج إن شاء الله. لكن قبل ذلك أنا سأقول شيئا قليلا إلى التلاميذ أولا. أستغفركم. Baik, anak-anakku sekalian, semuanya yang sudah hadir kelas 4 sampai kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ini kita semuanya masih diberikan Allah nikmat kesehatan,
nikmat kesempatan belajar, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, sehingga kita semuanya bisa berkumpul bareng bersama untuk mengikuti kajian penting ini pada pagi hari ini. Sholawat dan salam tentunya tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah didelegasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita semuanya, tidak lain hanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Ustadz mulai nanti ini ada berbagai rangkaian acara yang harus Ustadz bacakan untuk pengetahuan kita bersama. Yang pertama ada opening, yang kedua ada pembukaan, yang ketiga ada paparan materi tentang sekolahku kebanggaanku, kemudian yang keempat ada tanya jawab nantinya, yang kelima siswa menuliskan apa yang dibanggakan dari SD Mugep, kemudian yang keenam penutup. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembukaan, mari bersama-sama kita awali, kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya Habibi, insyaallah pada hadza sawfa nudhila jami'an kulliha, ya ini riwayat tarbiyah minkum. Baik, acara selanjutnya yaitu ada pemaparan slide CV pemateri yang akan kita lihat bersama-sama. طيب يا سيدي أكبر قبيل كل شيء إن شاء الله أنا سأصلي الكلام أولا يعني بشيء قليل لكي يتحمسون باشتراك هذا البرنامج. ممكن؟ ما في مشكلة؟ كيف يا إن شاء الله أنا سأصلي أولا يعني الكلام قبيل أن نبتدئ هذا البرنامج بشيء قليل ثم بسبريكينج هنا لو ما في مشكلة لو سمحتم. أي نعم أيوة طيب نعم. شكرا جزيلا عليك. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ya, ini Ustadz ada sedikit ice breaking ya. Jadi tidak usah berdiri ya, tidak usah berdiri, fokus lihat Ustadz saja. Permainan kita simpel saja. Mari kita lakukan sama-sama untuk menumbuhkan semangat kita dan supaya tidak ngantuk karena sudah jam 10 ya. Baik, setelah ini nanti kita akan bermain dengan ice breaking kita yang sudah lama sekali, yaitu kepala, pundak, lutut kaki seperti itu, oke ya. Tapi nanti karena kita tidak berdiri, maka akan Ustadz ganti beberapa bagian tubuhnya, yaitu kepala, pundak, mulut, hidung gitu ya. Kepala, pundak, mulut, hidung. Ikuti apa yang Ustadz katakan, jangan ikuti apa yang Ustadz gerakkan, ya. Ya, ikuti apa yang Ustadz katakan, jangan mengikuti apa yang Ustadz gerakkan. Oke, semuanya siap-siap. Posisi tangan di atas kepala semuanya. Posisi tangan anak-anakku di atas kepala semuanya. Oke. Sekali lagi, ikuti apa yang Ustadz katakan, jangan ikuti apa yang Ustadz lakukan atau gerakan. Oke. Ya, kita mulai sama-sama ya. Kepala, pundak, mulut, hidung. Kepala, pundak, mulut, hidung. Kepala, pundak, mulut, hidung. Oke, bagus semuanya. Sekarang kita ulangi untuk yang kedua kalinya, oke? Agak lebih cepat ya. Nah, kepala, pundak, mulut. Ayo, salah. Nah, lagi ulang. Kepala, pundak, mulut, hidung, pundak. Ulang sekali lagi. Kepala, pundak, mulut, hidung. Kepala, pundak, mulut, hidung. Kepala. Loh, lah kok dicek keliru nih. Oke anak-anak, cukup sampai sekian. Tayyib ya Habibi.
Al-an ya ini Naam. al-waqt al-kamil ana ufawid ilaikum jami'an qabla an nabtadi hadzal barnamij insyaallah ana udzakirukum yani al-waqt laka yani lazida min 50 daqiqah idzan istafid jayidan hakada ufawid Insya ilaikum. Allah. Baik anak-anak, Yakfi. setelah Yakfi. iya. Insyaallah. Baik anak-anak, sekarang kita akan menginjak acara berikutnya yaitu pemaparan materi tentang sekolahku, kebanggaanku. Maka Ustadz himbau ya, disiapkan semua alat tulisnya, disiapkan buku tulisnya, dicatat apa-apa saja yang penting dari kakak kita tercinta. Tafadhol masykur. Naam. As-saut wadih am la ya dokter? Insyaallah. Naam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, kenalkan nama saya adalah Akbar Hussein Muhammad, biasa dipanggil Akbar. Angkatan lulus dari SD Muhammadiyah itu angkatan ke-9, lulus tahun 2009. Jadi di hari ini insya Allah saya diundang untuk ngisi acara quiz teacher. Ya, untuk menceritakan bagaimana sih pengalaman belajar kok bisa sampai Madinah. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa pengalaman. Siapa tahu bermanfaat buat adik-adik sekalian semuanya. Jadi kita mulai pertama dari apa sih hal yang berkesan, beberapa hal yang berkesan selama sekolah 6 tahun di SD Muhammadiyah GKB. Dari pertama, karena emang udah lama ya, udah 2009, sekarang 2020. Udah 11 tahun yang lalu ya. Kadang tuh agak susah ingat-ingat apa aja ya kira-kira itu kan. Akhirnya ada nih. Sebentar ya. Jadi beberapa hal yang berkesan selama belajar di SD Muhammadiyah itu, yang pertama yang saya ingat yaitu pembiasaan untuk sholat zuhur dan asar berjamaah di sekolah. Jadi dulu kan kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu kan, kalau nggak salah ya, saya ingat itu pulangnya zuhur. Jadi di sekolah cuma sholat zuhur berjamaah atau setelah itu pulang. Nah kelas 4, kelas 5, kelas 6 sholat asar sama sholat zuhur di sekolah berjamaah. Nah, kenapa berkesan buat saya? Karena namanya pembiasaan untuk sholat jamaah ini akan membuat seorang siswa jadi menjadi disiplin untuk selalu sholat di awal waktu. Jadi kan karena berjamaah itu kan setelah adzan ya di awal waktu. Jadi semakin dibiasakan untuk sholat jamaah, berarti nanti dimanapun dia selain di sekolah, berarti nanti insya Allah langsung sholat di awal waktu juga. Misalnya yang laki-laki berjamaah di masjid atau yang perempuan sholat di rumah. Tapi kan karena sudah terlatih sholat di awal waktu di sekolah, jadi nanti di luar sekolah ikut juga disiplin semua di awal waktu. Dan itu penting karena sholat kan kita tahu semua itu rukun Islam kedua. Jadi derajat sholat itu tinggi sekali. Karena kalau sholat 5 waktunya itu sudah bagus, nanti hal-hal yang lain selain sholat itu akan ngikut bagus juga. Jadi hal pertama yang harus diperbagus itu sholatnya dulu. Sholatnya bagus, nanti yang lain ikut bagus. Nah, tapi kalau sholatnya kurang, nanti yang lain kurang juga. Itu jadi hal pertama yang paling penting adalah ya menjaga sholat. Sholat di awal waktu, kemudian jangan sampai bolong sholatnya. Kan kalau dulu, nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak ya. Dulu itu ada namanya buku rajin. Jadi di dalam buku rajin itu kita tiap hari itu ada tabel, ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada tabel gitu. Di sampingnya ada kolom kosong, diisi nanti sholat jam berapa, di rumah sholat jam berapa, sholat jam berapa, sholat jam berapa. Jadi terpantau gitu loh, melatih untuk bisa sholat di awal waktu dan jangan sampai bolong, karena di sekolah nanti kan dicek sama guru, loh ini kok nggak sholat, ini kemana ini, kok nggak ada ini, itu kan. Terus yang kedua, pembiasaan untuk sholat duha saat jam istirahat. Ini dulu
sempat nggak tahu kelas berapa ya, tapi masih ingat. Jadi waktu itu ketika waktu istirahat, sebelum kan biasanya kan langsung jajan ke kantin ya, langsung lari cepet-cepetan ya kan, siapa biar dapat duluan tuh, biar nggak antri-antri, biar nggak kehabisan makanan. Nah biasanya ada yang sholat sebelum ke kantin atau yang ke kantin dulu terus baru sholat, itu terserah kalau dulu. Kenapa kok ini berkesan? Karena sholat duha itu kan salah satu sholat sunnah yang ditekankan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, dan dia ini punya macam-macam banyak keutamaan. Salah satunya membuka pintu rizki. Jadi siapa yang sholat duhanya rutin, insya Allah rizkinya lancar. Kemudian yang kedua, sholat duha itu pahalanya besar. Menyamai pahalanya umroh ke Mekah sana. Jadi nggak usah tanpa pergi ke Mekah umroh, kita sudah bisa dapat pahala umroh. Nah gimana caranya? Ya sholat duha. Nah jadi kebayang kan betapa besarnya pahalanya sholat duha itu. Jadi nggak perlu kita misalnya kita belum bisa umroh ke Mekah, kita bisa dapat pahalanya gampang, itu dengan sholat duha 2 rakaat. Nah ya gitu. Kemudian 3, malam takorub. Ini itu kalau nggak salah waktu itu ingatku ya, nginep di sekolah 1 malam kalau nggak salah. Dari situ nanti ketika itu ada acara ya macam gini lah. Jadi semua siswa dikumpulin di satu aula. Itu nanti ada pembekalan macam-macam. Dikasih materi, dikasih nasihat, pembinaan akhlak. Jadi itu kan insya Allah bisa membekas, itu bisa berpengaruh untuk siswa ke depannya. Jadi kayak gitu. Terus yang nomor 4, pesantren kilat saat Ramadan. Nah ini biasanya ditunggu-tunggu ini karena seru. Karena apa ya? Setiap tahun kan ada pesantren kilat saat Ramadan. Nah ini kan ada juga salah satu programnya pesantren kilat itu adalah nginep di sekolah. Nah itu kan seru ya dulu itu ya. Oh bisa nginep bareng-bareng teman-teman di sekolah gitu kan. Pada semangat itu. Masya Allah. Jadi kan berkesan sekali karena ya banyak sekali kenangannya, banyak cerita itu kan, bareng-bareng sama teman, main-main bareng sama teman, terus misalnya dikasih tugas ngerjain bareng teman-teman, jadi melatih kerjasama antar tim. Terus selain itu kan itu bulan Ramadan, kita juga ketika pesantren kilat dilatih gimana sih caranya memanfaatkan waktu di bulan Ramadan yang penuh dengan pahala dan keutamaan, biar kita itu dapat keutamaannya dengan menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah. Jadi di sekolah itu nanti waktu dulu tuh ya, ada pas pesantren kilat, pas nginep di sekolah itu ada tahajud malam jam 3. Tahajud itu yang ngantuk-ngantuk, tapi sampai ngantuk-ngantuk gitu. Tapi ya pokoknya gimana bisa selesai tahajudnya itu dulu. Terus tilawat, tadarus juga. Jadi yang paling berkesan sih karena ini ya, kumpul-kumpul bareng teman-teman tuh banyak, satu angkatan tuh kan. Dulu itu kelas 6 itu aku ada 4 kelas. Satu kelasnya itu kira-kira ya 30, berarti 4 kelas itu 120 orang lah kira-kira. Itu kan kayak rasanya itu kayak jarang-jarang tuh bisa ngumpul semua, terus nginep di sekolah bareng-bareng tuh kan seneng tuh rasanya. Bisa main bareng, bisa kumpul bareng, bisa ngerjain tugas bareng. Enak lah pokoknya. Sahur bareng, bangun sahur bareng, buka bareng gitu kan. Masya Allah. Jadi 4 hal ini yang menurut saya ya yang paling berkesan, yang paling masih diingat sampai sekarang. Harusnya sih masih ada hal-hal lain, cuman saya nggak terlalu ingat cuman 4 ini yang paling berkesan bagi saya. Akhirnya udahlah nggak apa-apa, 4 aja ini. Kemudian bisa lanjut ke slide selanjutnya, Ustaz. Nah, sekarang kita ganti ke pembahasan kedua. Gimana sih ceritanya kok bisa belajar sampai Madinah? Itu gimana ceritanya? Jadi awal mulanya itu saya kan lulus dari SD itu tahun 2009 ya. Waktu kelas 6 itu
belum kepikiran mau kemana, SMP di mana tuh belum kepikiran. Teman-teman pada rame, pada jadi pada ngobrol-ngobrol, iya aku pengen ke SMP ini, ke SMP ini, ke SMP itu. Cuman waktu itu aku belum nentuin pilihan, belum tahu mau kemana. Terus dengar satu teman, katanya mau mondok. Terus kok kayaknya menarik gitu kan mondok itu. Akhirnya coba tanya orang tua, boleh nggak mondok? Boleh. Ya udah akhirnya aku tanya temanku itu, yang mau mondok di mana? Di Solo. Ya udah ikut itu kan, akhirnya ikut daftar akhirnya. Alhamdulillah keterima di pondok. Nah, di pondok di Solo kan, namanya Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Di slide di PowerPoint itu ada tulisannya. Nah, di pondok itu kan saya itu belajar SMP, SMA berarti 6 tahun ditambah setahun untuk pengabdian. Setelah lulus SMA itu nggak langsung lulus, tapi ada 1 tahun namanya 1 tahun pengabdian. Ya istilahnya itu kayak ngajar di pondok, terus macam-macam lah kerja di pondok itu sukarela. Nah waktu di pondok itu ada kita baru dapat info itu pun nggak langsung ya, kita masuk pondok kan kelas 1 SMP ya masih belum tahu Madinah itu apa, kelas 2 belum tahu. Nah waktu udah berapa tahun berjalan di pondok ada info katanya ada universitas di Arab Saudi yang buka beasiswa buat mahasiswa dari luar Saudi. Wah kayaknya kok menarik ya, di Madinah dapat beasiswa gratis lagi gitu kan. Wah siapa yang nggak mau itu kan. Madinah kan tahu ya, situ kan kotanya Nabi, banyak keutamaan. Ada Masjid Nabawi kan, yang sholat di situ pahalanya lebih banyak daripada sholat diri selain Masjid Nabawi. Terus itu kan juga tanah suci, itu kan. Masuk, jadi banyak keutamaannya. Siapa yang nggak mau coba tinggal di Madinah? Terus belajar dikasih beasiswa gratis lagi. Wah, waktu itu akhirnya wah menarik ini kan. Wah menarik ini. Boleh, ini kayaknya kita harus daftar ke sana ini gitu kan sama teman-teman waktu itu. Terus akhirnya dapat cerita juga dari kakak kelas yang udah diterima di sana, belajar di sana, pada cerita kan, wah ini di sana tuh enak itu kan, dapat beasiswa gratis. Jadi dari mulai berangkat sampai sana, terus waktu di sana itu dikasih semua gratis, makan gratis, terus belajar gratis, asrama gratis, pokoknya semua ditanggung. Tiket pulang pergi ditanggung. Wah siapa coba yang nggak mau itu kan. Itu akhirnya dari cerita itu kan bisa menambah semangat, motivasi untuk terus mempersiapkan diri dari mulai kemampuan bahasa Arab, karena kan di sana kan kuliahnya bahasa Arab ya. Jadi kita harus punya kemampuan bahasa Arab yang bagus biar bisa paham. Terus ngobrol sama orang Arab kalau nggak pakai bahasa Arab pakai bahasa apa dong? Jadi dengan itu kita termotivasi untuk selalu memperbagus, meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita gitu loh. Nah, terus juga semangat untuk selalu belajar dengan tekun tuh kan, karena kan dengan itu nanti kita bisa mempermudah keterima di sana gitu. Salah satunya kan misalnya nilainya bagus itu kan bisa jadi istilahnya jadi pertimbangan. Wah ini nilainya bagus nih, bisa diterima itu kan. Nah, kita semangat dari situ kan mulai dari SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, pas mulai SMA kelas 3 itu udah mulai cari-cari info nih pendaftarannya, caranya gimana. Terus apa aja yang disiapin. Terus perlu apa aja waktu dites itu kan. Persyaratannya apa gitu. Mulai nyari-nyari tahu. Oh, harus ngurus ini buat paspor. Terus buat ini, buat itu. Terus harus punya ijazah, punya apa gitu kan. Terus sama persyaratannya harus bisa bahasa Arab. Terus bisa baca Quran, punya hafalan. Walaupun ya hafalannya nggak perlu bukan nggak perlu ya, nggak harus 30 juz satu Quran. Hafal misalnya cuman 3 juz amat tok, nggak apa-apa. Yang penting semangat sama bisa bahasa Arab, sama bisa baca Quran. Insya Allah bisa. Nah, akhirnya waktu setelah lulus kelas 3 SMA, waktu pengabdian, kita daftar
daftarnya online. Online itu kita ngisi data di situ, terus kemudian upload berkas di situ, kita masukkan, bismillah, masukkan. Kemudian kita tunggu, kita setelah masukkan pendaftaran, kita tunggu aja dah. Pokoknya sambil berdoa, kita tunggu pengumuman. Biasanya itu pengumumannya itu 1 tahun setelah kita daftar. Jadi misalnya daftar 2020, biasanya pengumuman keterima nanti 2021 itu baru keluar. Jadi nunggu setahun. Nah, setelah daftar online, bisa lanjut slide selanjutnya, Ustaz. Slide selanjutnya, Ustaz. Baik. Nah, 2016, waktu itu setelah daftar online, kita dapat info dari pihak universitas, namanya Universitas Islam Madinah ya, itu ngadain tes wawancara di Jakarta. Kita berangkat dari pondok, dari Solo, kita bareng-bareng sama teman-teman dari Solo naik kereta ke Jakarta. Tes wawancara itu sekitar 3 minggu kalau nggak salah. 3 minggu kita tes. Jadi kita langsung ketemu sama ini dosen-dosen guru yang orang Arabnya itu. Ditanyain, kamu mau kuliah di Madinah karena apa? Terus kuliah di Madinah itu tujuannya apa? Terus di Madinah nanti mau ambil kuliah jurusan apa? Terus ditanyain juga tentang ilmu-ilmu agama, ditanyain bahasa Arab juga ditanyain gitu kan, macam-macam. Nah, setelah tes wawancara udah kelar, kita pulang ke Solo. Udah terus berlalu. 2017 lulus dari pondok kan, setelah pengabdian setahun, lulus dari pondok, itu belum ada pengumuman, nama-nama kita belum keluar. Jadi, wah, kayaknya masih ada kesempatan setahun lagi nih. Semoga aja namanya keluar tahun 2018, 2 tahun berikutnya. Karena pengalaman kakak kelas yang dulu itu ada juga yang daftarnya itu misalnya tahun 2020, baru keterima 2022. 2 tahun. Itu ada. Jadi kayak nggak pasti gitu loh. Jadi itu emang rezeki dari Allah itu. Jadi kita tinggal gimana doa dan usaha kita itu semaksimal apa. Nah, akhirnya 2017 ada pengumuman, tapi nama-nama kita belum keluar. Nama-nama yang keterima. Akhirnya ya udah, daripada nunggu nggak ngapa-ngapain kan, udah mending kuliah dulu di Indonesia. Akhirnya kuliah di Jakarta, kuliahnya waktu itu. Kuliah 1 tahun. Itu kita udah fokus kuliah. Waktu itu udah istilahnya itu yang Madinah ya udah nanti aja, kalau ada pengumuman ya baru nanti. Kayak udahlah pokoknya nanti aja gitu. Berlalu setahun kuliah di Jakarta, waktu itu bulan puasa. Kita kalau di Jakarta kan bulan puasa itu waktu itu masih ujian semester, mau liburan semester. Waktu mau ujian, ada kabar di grup WA itu. Katanya Madinah udah ada pengumuman ini. Wah, langsung kaget. Wah, ini agak deg-degan dikit gitu. Waduh, ini kayak kalau saya keterima gimana gitu kan. Akhirnya langsung buka websitenya, ngecek situ. Masukin nomor pendaftaran. Masukin, keluar bawahnya namanya. Selamat Anda telah diterima. Seneng itu. Waktu itu di Jakarta di kelas itu sama teman-teman, ini keterima. Seneng sekali. Akhirnya menelpon orang tua, ngasih tahu, ini Bi udah keterima ini, Masya Allah, alhamdulillah keterima gitu kan. Akhirnya setelah selesai ujian semester, pulang ke rumah, Idul Fitri di rumah. Nah, setelah itu kita baru mulai ngurus-ngurus berkas-berkas apa yang disiapin, macam-macam, paspor, visa dan sebagainya. Berkas-berkas biar kita tuh bisa berangkat ke Madinah. Jadi itu pengumumannya itu kan Ramadan 2018. Kita mulai ngurus-ngurus berkas itu sekitar bulan Agustus. Sebelum Idul Adha pokoknya. Agustus 2015. Kita ngurus-ngurus berkas semuanya di Jakarta waktu itu ngurus-ngurusnya. Ada tes kesehatan juga. Ada macam-macam lah.
lumayan tuh ngambil waktu lama itu. Lah baru waktu September sebulan berikutnya itu dapat tiket, akhirnya berangkat, alhamdulillah berangkat. Itu bulan September 2018. Jadi kalau dihitung ya dari mulai daftar 2016 baru keterima 2018, 2 tahun, lama emang. Cuman dengan usaha, dengan doa, insya Allah itu Allah mudahkan. Jadi gimana istilahnya itu niat kita dari awal, usaha kita dari awal. Kan kalau orang udah punya niat yang kuat tuh ya, jadi dia itu apapun jalannya dia jalani, usahanya itu akan semaksimal mungkin. Gimana caranya aku keterima, belajar di sini, kemudian bahasa Arabnya dibagusin, kemudian pokoknya gimana caranya, banyak lah caranya tuh. Alhamdulillah akhirnya bulan September kita bisa berangkat. Waktu itu dari Jakarta naik pesawat pagi, tiba di Madinah itu sekitar jam 12 malam. Waktu Saudi sana jam 12 malam. Waktu itu musim panas. Panas-panas ya. Bayangin aja ya. Siang hari itu bisa sampai 40 derajat lebih suhunya. 40 derajat. Jadi kalau siang itu 40 derajat lebih. Malam hari itu gelap, tapi udara itu panas. Kayak di sini waktu siang hari. Jadi malam hari di sini, malam hari di Arab, rasanya itu kayak siang hari di sini. Tapi nggak ada matahari, gelap. Udara itu panas kan. Wah, masih belum kebiasaan tuh kan. Wah, rasanya itu nggak enak itu kan. Panas, itu, kering tenggorokan, haus itu. Nah, akhirnya udah berapa hari, berapa minggu, sebulan, akhirnya kebiasaan, udah mulai enak, udah mulai kuliah kan. Setelah itu seminggu setelah datang langsung kuliah. Alhamdulillah rasanya gini toh, Masya Allah rasanya kuliah di Madinah itu kan enak itu kan. Mau ke Masjid Nabawi itu dekat, tinggal naik bis paling 10 menit nyampe. Sholat di situ, sholat maghrib, mau sholat terserah, mau sholat subuh, zuhur, asar, terserah, sholat 5 waktu boleh di situ. Terus kalau di masjid itu juga ada istilahnya itu kayak pengajian, banyak pengajian di Masjid Nabawi itu. Kamu mau ikut pengajian tentang fikih ada, mau ikut tentang hadis ada, mau tentang tauhid ada, terserah, banyak, tinggal milih senangnya apa, tinggal ikut gitu kan. Nah, kalau aku di Madinah ambil fakultas dakwah namanya. Dulunya namanya dakwah, sekarang berubah jadi fakultas akidah namanya. Jadi sekarang udah semester 5, besok ini semester 6. Jadi kemarin habis ujian semester 5, baru besok ini semester 6. Jadi program kuliahnya itu 4 tahun, S1 4 tahun. Jadi ini sekarang tahun ketiga, masih ada sisa sekitar 1,5 tahun di Madinah insya Allah. Nah, kayaknya udah. Terus Ustaz lanjut ke slide selanjutnya Ustaz. Iya bisa ini. Standing soya. Enam. Pakai ini. Pakai mouse aja. Mouse. Nah, sekarang waktunya ini ada, kemarin Ustadz Auton minta katanya kalau bisa dikasih di PPT-nya ada foto-foto di kampus gimana gitu kan. Nah, ini tak kasih beberapa foto. Ini foto pertama, ini gerbang utamanya, ini gerbang nomor 1, gerbang depan. Jadi yang biasanya paling banyak orang tahu di foto misalnya di Instagram atau di Facebook, di sosial media itu ya ini gerbangnya, gerbang utama. Tapi ini waktu malam. Jadi waktu pertama kali datang di Madinah, turun dari pesawat, dijemput bis dari kampus. Nah, masuk kampus lewat gerbang ini, gerbang nomor 1 ini, gerbang utama. Biasanya itu kalau orang-orang umroh, orang-orang Indonesia, kan kadang ada istilahnya itu program tur keliling Madinah. Biasanya mampir di sini, foto-foto bareng di depan gerbang ini. Karena sekarang istilahnya itu
Universitas Islam Madinah itu udah kayak terkenal banget di Indonesia itu. Jadi semua orang tuh penasaran gimana sih kampusnya itu gimana itu kan. Akhirnya waktu umroh ke sana sekalian lihat-lihat jalan-jalan tuh kan ke kampus gitu. Nah, sekalian foto-foto. Nah, biasanya itu paling banyak orang-orang foto itu di sini, di depan. Kemudian Ustaz, lanjut slide berikutnya Ustaz. Foto Ayo, berikutnya. ayo. Nah, ini masjid kampus, masjid utama. Jadi di kampus itu ada 3 masjid. Masjid ini yang pertama, yang paling pertama dibangun. Jadi ketika dari kampus pertama kali dibangun, sekitar tahun 1960-an, ini masjidnya pertama ini. Sampai sekarang masih ada. Masjid ini yang masjid pertama. Ada masjid kedua yang baru. Masjid yang ketiga itu khusus untuk dosen, untuk guru-gurunya. Ada sendiri. Jadi ada 3 masjid. Ya, masjid yang utama ini, masjid namanya Masjid Syekh Abdul Aziz bin Bas, masjid utama kampus. Jadi di sini biasanya di sini itu kalau misalnya nggak sholat Jumat di Masjid Nabawi, mau sholat Jumat di kampus, ya di sini masjidnya. Sholat Jumat di sini. Nah, kemudian lanjut ke slide berikutnya, foto berikutnya. Nah, ini foto dari atas salah satu taman di dalam komplek kampus. Nah, ini yang di tengah-tengah jalan itu ada taman. Kemudian di sebelah kanan foto itu ada masjid yang tadi, masjid utama. Itu Masjid Syekh bin Bas. Terus di depan sini, di arah depan foto, itu ada bangunan perkuliahan. Yang paling kanan itu ada kuliah Quran, di sampingnya ada kuliah hadis. Nah, ini biar kelihatan ya, gedungnya itu kayak gimana, suasananya gimana, kayak gini. Kemudian lanjut foto berikutnya, Ustaz. Nah, ini bangunan asramanya. Jadi macam-macam asramanya itu. Ada yang ini asrama yang ini 3 lantai. Ada yang sampai 8 lantai juga ada. Jadi pakai lift. Kalau yang 8 lantai itu pakai lift. Kalau yang 3 lantai ini cuma tangga biasa. Jadi satu kamar itu dibagi 2 orang. Jadi di tengah-tengah itu ada kayak tembok, sekat gitu, misahin yang buat 2 orang satu kamar. Jadi kamar itu sudah ada AC-nya. Ya kalau nggak pakai AC, musim panas nggak kuat, harus pakai AC. Karena panasnya itu nggak mempan kalau pagi kipas angin, harus pakai AC. Kemudian di satu kamar itu juga udah ada kasur, sudah ada ranjangnya, udah ada meja, udah ada kursi, udah lemari. Jadi udah lengkap, tinggal diisi barang-barang, diisi baju, diisi alat-alat kuliah, alat belajar, semua udah ada. Jadi tinggal emang benar-benar tinggal kuliah, udah disiapin kasur, disiapin kamar, siapin lemari, siapin meja, siapin kursi. Nah, ini salah satu bangunan asramanya. Ini yang 3 lantai. Kalau aku bukan yang di sini, tapi yang 8 lantai, yang bangunan baru. Beda lagi. Kemudian lanjut foto berikutnya. Iya. Nah, ini dari atas, kampus dari atas ini. Ini dari gedung asramaku. Gedung asramaku kan 8 lantai ya. Lantai paling atas itu atap terbuka itu. Jadi bisa lihat pemandangan kampus dari atas itu full. Kelihatan semua. Nah, ini dari atas tuh kayak gini. Ini waktu sore-sore ya waktu itu. Sebelum maghrib fotonya. Jadi memang di sekitar kampus itu ada beberapa bukit-bukit. Tapi bukitnya nggak kayak di Indonesia ya. Banyak pohon. Terus rindang gitu. Enggak. Bukit-bukitnya itu batu-batu semua isinya. Kering gitu. Nggak ada air. Jadi cuman kayak bukit batu besar tinggi gitu. Jadi di beberapa sisi di kampus itu dikelilingi bukit-bukit batu besar. Nah, itu di foto itu kelihatan ada di kanan foto itu ada kayak gedung-gedung. Itu tempat dosen, tempat tinggal dosen atau tempat tinggal gurunya. Kalau yang sebelah kiri yang ada kayak gedung-gedung juga tapi lebih rendah itu ada bangunan asrama lagi. Tapi asrama yang lain, waktu itu asrama yang lama kalau itu. Asrama yang dari awal kampus berdiri sampai sekarang itu ya masih ada. Itu yang di sebelah kiri foto itu
yang agak di kiri. Nah, itu ada kayak gedung-gedung juga, cuman lebih agak pendek. Nah, itu asrama yang lama. Dan lanjut slide foto berikutnya. Nah, ini lebih dekat asramanya. Jadi kelihatan ya, itu asrama yang lama. Dari zaman awal-awal kampus tuh ada sampai sekarang ya ini asramanya. Masih pakai tangga, itu kan kelihatan ada tangga itu. Di sebelah kiri itu, ada tangga ke atas itu. Ini sekitar ada kalau nggak salah 4 lantai ya ini, 4 lantai. Ini kamar lama, ini model kamar lama. Jadi satu kamar tuh kalau nggak salah berempat atau berlima gitu ya. Jadi ukuran kamar lebih besar, cuman nanti dibaginya berlima. Dibagi berlima, dipakai sekat kayak sekat besi gitu per orangnya. Nah, terus mungkin ada yang tanya tuh, loh kalau di asrama kan ada 5 orang, ada 2 orang lah. Ntar itu sama siapa aja orang-orangnya? Ya campur dari negara mana-mana, dari Afrika ada, dari Eropa ada, dari Amerika ada, dari Asia ada. Jadi nggak mesti satu asrama itu orang Indonesia semua, nggak campur. Ada orang Afrika, ada orang macam-macam pokoknya. Jadi ketemu orang dari sini itu kayak mereka itu punya budaya beda. Gimana sih caranya hidup bareng dengan orang dengan bukan orang Indonesia itu kan budayanya beda ya. Jadi gimana caranya untuk membiasakan, wah biar bisa hidup bareng itu gimana caranya, makanannya beda, bahasanya beda, macam-macamnya beda. Jadi gimana caranya itu bisa hidup bersama gitu kan, belajar. Nah kalau yang foto ini jalan utama kampus, jalan raya di dalam kampus ini. Kelihatan di belakang sana ada apa namanya, bukit-bukit batu. Nah terus ini kuliah saya ini, fakultas saya. Lanjut yang tadi. Nah, ini fakultas dakwah. Tempat kuliah saya ya ini, tempat pintu masuknya. Di sini. Di apa namanya? Dari asrama itu jalan kaki sekitar ya paling cuma 1 menit 2 menit tok, jalan kaki deket tok. Masuknya lewat sini ke dalam. Lanjut foto berikutnya. Nah, ini dalam kelasnya yang penasaran nih. Kelasnya kayak gimana? Kayak gini kelasnya ini. Kursi satu-satu itu. Terus satu kelasnya itu tergantung ya. Ada yang 30, ada yang 40, ada 50 orang. Ini waktu jam kosong, tidak ada pelajaran. Coba kita ambil foto dari belakang. Kayak gini suasana kelasnya. Dicampur. Enggak cuma orang Indonesia tuh, ada orang Arab, ada orang Afrika, ada orang Eropa, ada orang Amerika, macam-macam. Satu kelasnya itu campur. Tapi kok bisa paham semua? Bisa ngomong bareng ya karena bahasa Arab. Jadi semuanya pakai bahasa Arab. Jadi kita bisa komunikasi gitu kan. Walaupun beda-beda dari Eropa, dari Indonesia, dari Amerika, itu bisa komunikasi karena bahasa Arab. Nah, terus ini foto terakhir. Ini adalah kampus, dapur, tempat makan. Jadi selain dikasih asrama, dikasih beasiswa semua, kita juga dapat fasilitas makan. Kalau ini bayar, tapi bayarnya murah. Satu hari itu bisa makan 3 kali, pagi, siang, malam. Itu satu hari 5 real. 5 real itu kalau dirupiahin ya sekitar 20.000 satu hari itu. Sarapan, siang, sama malam. Tapi kalau makannya gimana? Beda. Nggak kayak di sini. Di sini kan sarapan nasi, siang nasi, malam nasi lagi. Kalau di sana nggak, pagi itu nggak ada nasi di dapur, nggak ada, nyari nasi nggak ada, adanya cuma roti, terus kayak yogurt gitu, terus kayak ya pokoknya makanan yang mungkin bagi kalian itu asing gitu loh, nggak pernah ditemui sebelumnya. Kayak pertama itu nggak biasa, sarapan nggak pakai nasi, nggak kenyang gitu kan, cuma roti tok, cuma madu sama roti, madu sama selai kacang gitu. Awal-awal aneh gitu kan, tapi lama-lama ya biasa. Nah, nanti kalau siang baru ada nasi, ada ayam, ada daging, ada ikan, macam-macam. Kalau malam ada nasi, ada namanya itu pasta. Jadi nggak cuma nasi, ada nasi sama pasta. Iya, kalau lauknya malam tuh mirip-mirip siang lah, sama-sama aja, hampir mirip gitu kan. Itu semua sehari 5 real. Kalau sebulan misalnya 30 hari, berarti bayarnya 150 real. Berarti 5 real 20.000 sekitar
mungkin sebulan itu sekitar, ya murah kok, 150.000 itu, 150 real. Itu kalau di luar kampus nggak dapat, nggak bisa, nggak bakal. Ini memang sudah dikasih, apa ya namanya ya, dari kampus dikasih diskon biar bisa makan murah tapi enak. Nah, kira-kira kayak gitu. I don't know, yakfi Ustaz. أي جزاكم الله خيرا شرح واضح جميل راعي جذاب إن شاء الله عند الطلاب. طيب نعم. يا أستاذي يا حبيبي قبيل نخطو إلى البرنامج التالي يعني أسألك شيئا مهم هنا يعني لم تتم الدراسة من السعودية العربية ثم أنت تعود إلى الموطن لماذا؟ كيف؟ لم تتم الدراسة من السعود نعم. ثم كنت الآن في الموطن في الإندونيسي لما نعم. تعود إلى الإندونيسي طيب؟ لأنه في الإجازة الجامعة أعطت لنا التذكرة للرجوع إلى البلاد إلى إندونيسيا. أيوة. لكن الآن يعني الحالة يعني في فيروس هذا كورونا. أيوة. ما نستطيع الرجوع إلى السعودية، فلذلك نبقى هنا في الإندونيسي وندرس عن بعد. أيوة. هل هناك خبر يعني متى تعود إلى السعودية العربية؟ إلى الآن ليس هناك أي خبر متى نرجع إلى السعودية، لكن العمرة قد فتح، يعني المؤتمرين استطاعوا أن يذهبوا إلى السعودية، لكن بالنسبة لنا يعني ما نعرف شيء متى نرجع إلى السعودية. أيوة. Syukur jazil. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah tadi adalah pemaparan yang begitu luar biasa sekali dari kakak kita, Kak Akbar. Ustadz mencatat beberapa poin-poin penting. Saya kira juga kalian juga pastinya mencatat kan ya. Ustadz akan bacakan dulu. Yang pertama adalah poinnya harus dijaga keistiqomahan dalam menjalankan sholat 5 waktunya kalau mau sukses ya. Jadi bukan cuma belajar saja, harus juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai-nilai dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah, baik itu pondok Ramadan, sholat duha, dan lain sebagainya itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, kalau mau seperti Kak Akbar, maka harus menguasai bahasa Arab dan ditambahi hafalan-hafalan dari Al-Quran. Mulai dari sini, dimulai dari SD Mugab ya, dan harus tekun belajar untuk mencapai cita-citanya. Kemudian yang terakhir yaitu berusaha doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibi, nakhtul an yani fi jilsati su'ali wal jawab. Lakin hunaka al-had min al-lajna as-sa'il faqad wahid li kulli tabaqah. Idzan nahnu al-an fi tabaqat fi al-fasl ar-rabi' khamis wa sadis. La. نعم. الطريقة هنا يعني سوف أسألك الطريقة. بعدين يعني يأتي السائل يسألك شيئا ثم يجيب مباشرة. أنا أنتظر حتى تتم كل هذه الثلاثة، تتم السؤال ثم تجيب. كيف ذلك؟ أين أحسنت؟ يعني أجيب كل سؤال ثم نأتي إلى سؤال آخر كذا. مباشرة gitu kata. نعم. Ayo. Baik, anak-anak sekalian, ini sudah kita memasuki sesi tanya jawab ya. Jadi nanti setiap angkatan ya, baik kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 satu orang penanya ya. Jadi sekarang Ustadz buka sesi pertanyaan untuk yang kelas 4 dulu, kelas 4 dulu. Mana kelas 4? Yang mau tanya, angkat tangan siapa itu? Siapa Ustadz? Coba Ustadz dibuka. Siapa itu? Sebentar. Siapa? Sebentar ya, kita tunggu operator dulu. Siapa Ustadz? Raise hand-nya ya. Nanti Ustadz yang pilih saja. Siapa ya, yang... Ana ayun as-sa'il. Na'am, fadhal. Faza. Iya, Faza. Bisa katakan sesuatu supaya Ustadz bisa mendengar suaranya, Faza? Ya. Iya. Bisa memperkenalkan diri, kelas ya. Nah ya, silakan. Ya, nama saya Faza. Saya dari 4 Sulawesi. Iya, silakan yang mau ditanyakan apa nih? Jadi kalau belajar di Madinah itu rame ya? Iya. Oke. Ya, rame. Jadi kalau Indonesia aja, mahasiswa Indonesia itu di sana itu ada sekitar 1.000 orang, termasuk yang paling banyak di kampus orang Indonesia.
Terus ada orang dari Afrika juga banyak, sekitar hampir ribuan juga. Jadi Kalau campur-campur. kelasnya isi berapa orang? Tergantung. Beda-beda. Ada yang cuma 10, ada yang 20, ada yang 30, ada sampai 50 ada. Jadi tergantung pelajarannya, tergantung dosennya. Oh ya Nah, udah, terima kasih. Ya, iya terima kasih sama-sama. Naya. Baik, selanjutnya yaitu sesi pertanyaan dari anak-anak kelas 5. Silakan, siapa nih kelas 5? Ayo, ngacung. Siapa nih kelas 5 nih mau tanya ini? Ayo, kelas 5. Albani. Iya, Albani. Iya. Katakan sesuatu, nak, bisa biar Ustadz bisa mendengar suaranya. Albani, halo, assalamualaikum. Iya, Ya, sebutkan nama, kelas, dan juga pertanyaan. Iya, silakan. saya Albani dari kelas 5 Amerika. Yuk. Saya pengen tanya, jarak dari sekolah alias kuliah kampus sama Masjid Nabawi itu berapa menit ya? Kok naik bis? Kalau naik bis ya, naik bis itu sekitar 10 menit. Kalau pernah juga naik sepeda itu pernah, naik sepeda itu sekitar setengah jam. Ya deket kok. Jadi dari kampus itu kalau kita naik ke atas asrama, ke atap, itu kelihatan Masjid Nabawi dari jauh. Menara kelihatan ya mungkin sekitar ya 5 kilo atau 7 kilo mungkin. Naik bis itu sekitar 10 menit kalau lancar nggak macet. Kalau naik sepeda pernah juga setengah jam. Ya Berapa kira-kira real segitu. biasanya? Kalau real naik bis ya, ada 2 bisnya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau yang gratis itu pakai bis kampus. Jamnya cuma sedikit, cuman sore habis asar sampai sekitar jam setengah 5 sore. Tapi kalau yang bayar itu bayarnya 3 real. 3 real berarti sekitar 12.000. Itu dari jam habis asar sampai jam 10 malam. Syukron. Ya, afwan. Baik, terima kasih Albani ya, Nak, ya. Pertanyaan yang terakhir yaitu untuk anak-anakku dari kelas 6. Ayo, silakan. Siapa dari kelas 6 yang ingin bertanya? Ustadz lihat dulu di layar sebentar. Kelas 6, Sofus Sadis, Fadl. Kelas 6. Siapa nih kelas 6? Ada nggak ini? Anak-anak kelas 6 yang ingin bertanya sebentar, Ustadz cek dulu ya. Oke. Siapa ini? Saya minta abdullah ya, Habibi. Ayo. Kelas 6. Siapa? Ustadz? Rafli. Oh, Rafli ya. Sebentar. Ustadz siapa dulu nih? Rafli mau tanya, iya nak ya? Iya. Apakah? Ya, silakan nak. Nama, kelas dan juga pertanyaan. Silakan. Ini saya Rafli dari kelas 6 dan mau tanya. Yuk. Agak diperkeras suaranya. Ini Rafli dari kelas 6. Mau tanya apa? Di Universitas Madinah ada jurusan seperti di Universitas Indonesia? Ya. Ada. Jadi di Madinah itu Kak, sekarang nggak cuma kuliah agama toh, ada yang kuliah umum kayak kuliah, seingatku ya itu ada kuliah kayak ini komputer, kemudian ilmu pengetahuan alam (IPA), sama kalau nggak salah itu arsitektur nggak salah ada. Cuman persyaratannya berbeda dengan yang kuliah agama tentunya. Kalau yang di umum itu ada istilahnya itu ada TOEFL bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Terus ada macam-macam. Beda, agak ada sedikit berbeda dengan yang kuliah agama. Tapi ada yang di kuliah umum, cuman emang jumlahnya nggak sebanyak yang kuliah agama mahasiswanya. Tapi ada. Sudah, Raffi? Baik. Ya Habibi. Nah, Ustaz. Yani ahadun minal asatidzah huna yani يتكلم يعني سوف تسألك شيئا واحد لو سمحتم لو ما في مشكلة أستاذ. لا بس تفضل. Ayo. Baik, saya persilahkan kepada Bunda kita tercinta, Bunda Elvi, untuk menanyakan sesuatu sesuai dengan yang direquestkan kepada ya, Gus Elvi ada Gus Elvi itu.
Bisa? Mohon maaf, dengar Ya, suara saya? dengar agak kurang jelas sedikit. Kurang sedikit. Ya, tapi Ya, sudah jelas sekarang. nggak jelas ya. Mohon maaf, Iya, Bu. ini dikasih waktu untuk bisa bertanya. Mohon maaf, Mas Akbar masih ingat dengan saya? Siapa nggih? Udah agak lupa banyak. Ya, enggak apa-apa. Ini Mas, alhamdulillah tadi Mas Akbar sudah memberikan pengalaman kepada adik-adiknya yang di Ya. SD Mugep ini, terutama terkait dengan pengalaman-pengalaman tentang ibadah, yaitu dia ada sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnahnya, kemudian ditambah dengan pengalaman malam takarub dan lain-lain sebagainya. Ternyata hal-hal itu membawa kesan mendalam sampai sekarang masih ingat. Nah, itu yang diingat. Kira-kira Mas, ini masih ingat enggak kepada beberapa guru pengajar yang menjadi ingatan waktu mengajar dulu sampai sekarang yang masih diingat itu siapa? Ya, mestinya itu masih ada yang diajar siapa gitu ya. Kemudian itu masih yang paling itu berapa masih? gitu ya. Nah, ini biar ternyata itu mempunyai kesan khusus ya terhadap guru pengajarnya seperti itu. Dan nasihat-nasihat apa yang paling terkesan di dalam Mas Akbar sampai sekarang yang masih diterapkan dari nasihat-nasihat ustadz-ustadzah yang kemarin-kemarin pernah mendidik Mas Akbar. Itu Mas mungkin bisa disampaikan ya. Iya. Ya. Hukmu jawab soalnya karena wajib ya. Sampai sekarang ya. Kalau sama saya lupa ya. Tidak apa-apa. Ada banyak ada yang lupa, ada yang ingat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maka Mas, mungkin bisa dijelaskan yang sampai sekarang masih diingat. Ustadz-ustadzanya, kemudian nasihatnya yang masih diingat sampai sekarang. Kalau masih ingat ya, paling rata-rata tuh paling ingat tuh masih waktu kelas 6 sih. Karena kan paling terakhir ya, waktu itu kelas 6A waktu itu. Siapa aja ya? Dulu yang ngajar matematika Bu Endang. Terus yang ngajar IPA itu Pak Zen kalau nggak salah. Pak Zen tuh Bu Tuti lupa. Nah. Terus kemudian Pak Sis waktu itu ikut Olikon di UMM Malang. Beliau yang istilahnya yang bimbing. Waktu itu berdua sama siapa ya, sama teman. Kan ikut yang cabang agama, jadi Pak Sis yang yang bimbing. Terus siapa lagi ya? Bu Erma dulu pernah ngajar agama waktu kelas berapa ya? Lupa aku. Terus dulu kayak sekarang udah nggak di SD lagi. Bu Reni ngajar IPA juga dulu pernah. Terus ada Bu Foni dulu, Bu Foni ngajar matematika kelas 4 mungkin atau kelas 5 lupa. Terus Pak Toha juga, Pak Toha pernah ngajar agama. Terus siapa lagi ya? Oh ini, Bu Mun. Bu Mun tuh kalau nggak salah kelas 2 itu wali kelas. 2A kalau nggak salah ya. Lupa. Terus Pak Lutfi dulu kan ketua kepala sekolah. Masih ingat juga. Terus Pak Hari dulu ngajar IPS. Kemudian siapa lagi ya? Kayaknya itu juga yang ingat itu. Yang benar-benar ingat. Yang lainnya agak lupa namanya siapa, tapi kadang kalau lihat wajahnya itu masih ingat. Cuma namanya lupa gitu. Terus kalau tentang nasihat yang berkesan itu apa ya dulu tuh ya? Ya paling belajar yang rajin, terus jangan lupa sholat gitu kan. Terus di rumah sama orang tua kalau disuruh ya ditaati gitu. Ya, sekitar macam-macam ya hampir sama lah kira-kira tuh. Nasihat itu nggak jauh-jauh dari situ. Sholat dijaga, terus belajar yang rajin, terus di rumah sama orang tua itu yang baik. Kalau disuruh itu ya ditaati. Terus ya kira-kira sih gitu Bu.
Ya, oke, baik. Terima kasih, Bunda. Ya, syukran jazilan ya, Bibi. نعم الآن عفوا ندخل يا إلى دكتور. البرنامج الخامس يعني الطلاب كلهم يعني يكتبون ما يسرهم في هذه المدرسة. إذن ننتظر بقرابة في 5 دقائق إن شاء الله ننتظرهم أن نعم يكتبوا ما يسرهم في هذه المدرسة. Baik, afwan. تفضل. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah menginjak di acara yang kelima. Kali ini kalian Ustadz suruh untuk menuliskan apa saja yang membuat kalian bangga dengan SD Mugep. Ya, silakan semua menulis apa yang dibanggakan dari SD Mugep. Waktunya tidak lebih daripada 5 menit. Bisa dimulai dari sekarang. طيب يا حبيبي انتظارنا لك كتابتهم يعني أسألك شيئا كثيرا إن شاء تفضل الله. يا أستاذ. أين تسكن الآن؟ يعني في البيت قريب من مدرسة. أي قريب من مدرسة. أظنك الله أظنك في خارج المدينة يعني. استرجع ربما قرأت من يعني بالأمس يعني كنت مولود في سدرجة صح؟ إيه صح، لكن ساكن هنا في مدينة جريسك. كان أبويك ما زال موجودان؟ الأب والأم؟ نعم موجود. نعم موجود. أيوة. ما زال موجودا. كم أخا لك؟ إن عندي ثلاثة. أيوة. في هناك المنى للمستقبل يعني تستمر الدراسة ما زال في الصعود أم في بلدان الأخرى؟ أما في المستقبل أنا لم أتوقع، يعني من الممكن أرجع إلى إندونيسيا وأواصل الدراسة هنا، لكن أيوة. ممكن أيضا أن أواصل في السعودية، لكن يعني الشروط والاختبارات كان يعني صعب. إلى الماجستير هذا أكثر صعبا وأكثر تنافسيا مع الله الآخرين. يسهلك إن شاء الله. نعم آمين. يسهلك إن شاء الله. طيب بعد هذا يعني نختم في برنامج الأخير يعني السادس. طبعا أنا أرجوك كما اتفقنا بالأمس أن ترهقهم، تشجعهم، تتكلم معهم عن الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى المدينة، وكذلك ممكن يعني كيف الطريقة يعني للوصول إلى منحة دراسية. طبعا هذا شيء مهم يعني لتخبرهم إن شاء الله بعد هذا. نعم. طيب syukran jazilan. Afwan. Baik anak-anak 3 menit lagi ya. Agak dipercepat. 3 menit lagi. Dipercepat. Nah. Ya Habibi. أيوه. Iya. Mata الزواج؟ لا أدري. أدري ما زال طويل يعني. ليس الآن، ليس في وقت قريب. الطلب العلم أهم من الزواج. يعني لو يعني ماذا ننهي الدراسة أولا وبعدين نفكر. Ay, barakallahu fiik. Baik anak-anak, 1 menit lagi. بالنسبة إلى هذه القوانين يعني لابد لكل الطلاب الإندونيسيين يعني تعودون في المواطن. هل يعني كل طالب من إندونيسيا لابد عليهم أن يرجع إلى الموطن؟ أم من بعضهم يعني يثبتون في الصوت العربية؟ أما في الإجازة مخير بينما تختار الرجوع إلى إندونيسيا أو تختار البقاء في المدينة. إذا تختار البقاء فأنت لا تحصل على تذكرة إذا تبقى في الجامعة. أيوة. وإذا اخترت الرجوع حصلت تذكرة من السعودية إلى إندونيسيا ومن إندونيسيا إلى السعودية. هذا أمر مخير ليس إلزامي يعني. فكما تشاء تختار الرجوع أم لا. Ayo. Baik anak-anak sudah semuanya ya? Ustadz kira sudah? Baik sekarang jika sudah, Ustadz pengen hasil tulisannya, kertasnya ditampilkan di layar semuanya. Ustadz pengen lihat semuanya saja. Ayo tampilkan dulu, didekatkan supaya bisa kelihatan. Ayo semuanya diangkat ya, didekatkan dengan kamera. Dekatkan dengan kamera, jangan sampai ada yang tidak menulis ya.
Kan sudah 5 menit tadi. Tampilkan. Ya. Mana ini? Semua saja ya. Tunggu dulu, jangan diturunkan dulu, ditahan dulu bukunya ya. Diangkat dulu. Semua saja, jangan sampai ada yang tidak nah ya. Baik sedikit maupun banyak semua diangkat ke kamera, tampilkan di kamera, ya. Tampilkan dulu sudah. Sudah. Oke, tahan dulu. Dalam hitungan ketiga semuanya sudah harus menurunkan bukunya. Wahid, Ithnani, Salasa, ya turun semuanya. Baik, anak-anak, sampailah kita akhirnya di penghujung acara, yaitu penutupan. Sebelumnya nanti ada beberapa kata-kata penting yang akan disampaikan oleh kakak kita kepada kalian semuanya. Ya Habibi, wa iyyakal waqt fadhal mashkur. Nah, untuk motivasi atau apa yang perlu kira-kira untuk istilahnya itu persiapkan dari sekarang untuk ke Madinah, atau secara umum kita yang mau kuliah di luar negeri mungkin nggak harus di Madinah juga, atau khususnya di Madinah. Jadi yang pertama itu niat yang sungguh-sungguh, karena semua berangkat dari niat. Kalau memang sudah niat dari awal, maka nanti orang akan terpicu terus untuk meningkatkan kemampuan dirinya supaya bisa mengejar prestasi yang lebih tinggi. Jadi nggak mesti mau kuliah di Madinah silakan, mau kuliah di Indonesia silakan, mau kuliah di luar negeri yang lain silakan. Jadi dimanapun kalian belajar, ya niatkan yang benar, niatkan yang sungguh-sungguh untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian kalau memang mau ke Madinah, maka persiapkan dari sekarang, mulai dengan persiapkan bahasa Arab. Minimal dengan suka bahasa Arab dulu aja, karena orang yang kalau udah suka nanti akan terus belajar. Dari awal mungkin dia belajar ngafal-ngafal kosakata yang mudah-mudah, atau baca-baca percakapan yang mudah-mudah gitu kan. Awal-awal nggak apa, nanti seiring berjalannya waktu nanti semakin meningkatkan kemampuan bahasa Arab terus-menerus sampai bisa ngomong lancar dengan atau nulis bahasa Arab lancar, dengerin orang ngomong bahasa Arab itu paham. Begitupun misalnya kalau kalian mau belajar bahasa lain, bahasa Inggris misalnya juga, karena orang kan mau belajar sesuatu itu kalau udah senang duluan, insya Allah akan lebih mudah, karena dia akan terpicu terus untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Terus kemudian jangan lupa doa, terutama doa dari orang tua, doa juga sendiri, dan juga tawakal. Insya Allah nanti semua akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan jalannya untuk belajar, untuk meraih belajar yang lebih tinggi. Kira-kira begitu Ustaz. Ya, insyaallah. Syukran jazilan. Allah yajzika bi ahsanil jazaa insyaallah. Baik ya Habibi, qad intahina min hadhil barnamij min hadhil jalsah. Ana ashkurukum syukran jazilan ala fursatikum, ala sarhikum ala kulli syai'in alladhi yani qad a'taytana jami'an fi hadhil jalsah. Baik anak-anak sekalian, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Mari bersama-sama kita akhiri agenda kita pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustadz selaku pembawa acara pada acara pagi ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, naltaqi fi fursatin taliyah insyaallah. Nah, mungkin al-khuruj ini. Ayo, syukran jazilan. Nah, mungkin khuruj. Fadal.